Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Nastamiru at-dirasa kama fi darsil madhi. Al-an al-qawaid al-mawdu' kali ini, yaitu saya akan membahas tentang masalah jumlatul ismiyah wa ya min mubtada wal khabar. Al-an al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awal jumlah. Yang namanya mubtada, kita lihat pada kalimat ini ya. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh pada permulaan jumlah. Wal khabar huwa ismun marfu'un yuqawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Yang namanya khabar adalah isim yang dibaca rafa yang menyempurnakan atau yang bersanding bersama mubtada secara jumlah mufidah. Isim yang dibaca rafa yukawwinu yang membentuk bersama mubtada jumlatan mufidah, yaitu menjadi jumlah yang berfaedah. Ini dalam kaidah tadi, ketika kita melihat pada contoh al-amsilatul awal, lihat contoh yang pertama, at-tufahatu khulwatun. Contoh yang kedua, as-suratu jamilatun. Mithalu salis, contoh yang ketiga, yaitu al-jaryu mufidun. Misal rabi, al-qitaru sari'un. Misal khamis, an-nadhafatu wajibatun. Misal sadis, al-ardu mustadiratun. Di dalam contoh tersebut kemudian kita realisasikan dalam pembahasan. Al-amsilah as-sabiqah kulluha jumalun. Ya. Contoh di atas ini semuanya itu berbentuk jumlah. Jadi kita pahami pelan-pelan. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Setiap jumlah dari amsilah, dari contoh yang ada, itu tersusun dari dua isim. Wal ismul awal fi kulli jumlatin walladhi ibtada'na bihi al jumlata. Isim yang pertama fi kulli jumlatin, dalam setiap jumlah, walladhi ibtada'na bihi al jumlata fa huwa lidzalik yusamma mubtada. Ya. Jadi setiap isim yang pertama dalam setiap jumlah yang mana kami telah mengawal jumlah tersebut, itu namanya mubtada. Wa idza wada'na isba'ana 'alal ismi tsani fi kulli jumlatin fainahu an-nadhrana wa qara'na hakadha at-tufaha as-surah al-jaryu fa innana natahayyaru wa nas'alu, ya, wa nas'alu anfusana ma sya'nu at-tufaha wa ma sya'nu as-surah. Walakinna idza rafa'na isba'na wa qara'na hakadha at-tufahatu khulwatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun, istafatna fa'idatan tamatan, walladhi afadana huwa ismu sani fi kulli jumlah, walladhi akhbarana bi halawati tufaha wa jamal surah wa ifadatil jaryu, walidzalik yusamma ismu sani khabaran. Wa idza ta'ammalna
akhir kulli ismin minal ismaini fi kulli jumlatin minal jumal sabiqah wajadnahu marfu'an. Artinya gini, setiap isim yang pertama mulai dari kata at-tufahah, as-surah, al-jariyu, al-qitaru, an-nadhafatu, al-ardu, semuanya di sini adalah berupa isim, berupa mubtada, yang mana hukum dia adalah dijadikan ya sebagai mubtada karena ia jatuh pada awal jumlah. Jadi dalam jumlah at-tufahatu khulwatun, karena dia itu ada di awal jumlah, maka kita temukan mulai dari contoh yang 1 sampai ke 6, hukmuhu apa? Marfu. Semuanya itu hukumnya dibaca rafa. Karena apa? Dia jatuh pada awal jumlah. Khulwatun, jamilatun, mufidatun, sari'un, wajibatun, mustadiratun. Sedangkan kata yang kedua, dia sebagai penyempurna daripada mubtada, daripada jumlah yang pertama, maka ketika mubtada itu hukumnya adalah marfu, maka yang kedua, isim yang kedua juga wajib dihukumi marfu. Artinya dia wajib dibaca rafa. Kenapa saya katakan rafa? Karena di sini dia itu sebagai penyempurna daripada mubtada. Itu yang pertama. Yang kedua, khulwatun itu dibaca rafa karena tanpa ada amil yang menjadikan ia berubah. Karena tanpa ada amil yang menjadikan ia berubah, kecuali ketika jumlah ismiyah ini didalui oleh kana wa akhwatuha atau isma wa akhwatuha mubah dalam bentuk susunannya. Karena di sini adalah murni khabar yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah, maka khulwatun dia itu dihukumi sebagaimana hukumnya mubtada. Ketika mubtadanya itu marfu, maka khabar juga harus marfu. Nih, kita nih ya. Yang kedua, mubtada itu syaratnya harus ma'rifat. Ma'rifat, at-tufahatu itu ma'rifat. Maka khabar itu dia tidak harus ma'rifat, tapi dia adalah nakirah. Karena dalam sebuah susunan itu yang namanya pelengkap itu tidak harus sama dengan yang dilengkapi. Makanya at-tufaha ini wajib dia itu berupa isim, ya, berupa isim yang mana isimnya adalah isim ma'rifat karena ditandai dengan al-ta'rif fi awwalihi. Ya, jadi dia adalah hukumnya ma'rifat. Sedangkan khabar di sini hukumnya adalah apa itu? Nakirah, tidak harus ma'rifat. Jadi itulah penjelasan kenapa mubtada dan khobar itu selalu bersanding dan dia wajib dibaca rafa karena tidak ada amil, baik itu amil nawasih yang menyebabkan apa itu mubtada dan khobar itu berubah dari segi i'rabnya. Saya kira itu untuk penjelasan tentang masalah jumlatul ismiyah min mubtada wal khabar. Oke, cukup sekian. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.